Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Apa yang Anda saksikan tadi di awal, yaitulah fakta dan realita bahwa saat ini harga pangan merangkak naik pemirsa. Sebut saja harga yang naik, beras, garam, jagung, telur, ayam. Hampir rata-rata harga kebutuhan pokok dari masyarakat ini kemudian naik. Pastilah berdampak kepada masyarakat. Tapi di Indonesia Business Forum malam hari ini, saya Caca Anissa akan mengajak Anda untuk melihat lebih lanjut sebenarnya apa ya penyebab harga bahan pangan tersebut tinggi dan masihkah ada harapan bahwa harga ini akan turun? Itu yang akan saya bahas di Indonesia Business Forum malam hari ini dan tentunya bersama dengan sejumlah narasumber saya. Di sebelah kiri saya sudah hadir di sini Mas Sudaryono, Mas Dar. Selamat malam, Assalamualaikum, merupakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia. Bahkan juga di sebelahnya di sini Pak Tauhid Ahmad yang merupakan Direktur Eksekutif Indep. Selamat malam. Selamat malam, Pak Tauhid, dan juga sebelah kanan saya ini ada Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan Nasional. Selamat malam Bapak. Malam, Assalamualaikum. Dan juga ini anggota DPR kita Bapak Andi Akmal Pasludin, anggota Komisi 4 DPR kita. Selamat malam Pak Akmal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya saya ingin bertanya langsung ke pedagang untuk mengetahui. Nah ini bagaimana nih para pedagang melihat? Biasanya kalau kita tahu kalau harga naik pada saat Lebaran, Ramadan. Ini Idul Adha masih jauh, tapi harganya kok naik sekarang? Betulkah seperti itu dan apa saja yang naik? Betul, jadi terima kasih ya. Ini memang kenaikan ini kan sangat sensitif bagi rakyat kita, bagi pembeli dan tentunya bagi kami dari pedagang pasar ya. Karena kenaikan sedikit saja kan orang belanja ke pasar itu uang yang dibawanya itu terbatas gitu. Jadi hari-hari yang dibawa kurang lebih juga kurang lebih sama. Kalau harganya naik tentu pembelinya kurang, omsetnya turun pedagangnya, kemudian tentu untungnya juga pasti turun ya. Kalau pedagang pasar itu kan pada intinya kita ini adalah pihak yang paling depan berhadapan dengan konsumen. Karena barang yang kita beli mahal terpaksa kita juga harus ada margin kita jual mahal. Ya, kemudian kalau barangnya murah ya kita jual murah. Jadi memang fenomena kenaikan harga ini cukup mengejutkan ya, karena biasanya kan setelah Lebaran, pas Lebaran itu biasa setiap tahun naik dan kemarin kita harus akui, saya kira Pak Arief dan kawan-kawan pemerintah cukup berhasil ya waktu Lebaran kemarin. Jadi harganya ada naik tapi relatif bisa dikendalikan ya. Nah ini menjadi fenomena yang sangat aneh. Sudah selesai Lebaran, terus Idul Adha juga kelihatannya juga masih agak jauh ya. Tapi kenaikan itu sudah mulai terasa ya. Dari bulan lalu telur sudah naik, tadi yang disebutkan oleh TV One, misalnya jagung naik, beras naik, kemudian ada telur naik dan lain-lain itu, saya kira itu betul adanya seperti itu. Dan ini kenaikan ini kan sebetulnya memang fluktuatif ya harga komoditi itu. Yang menjadi pertanyaan adalah naiknya jangan lama-lama gitu. Nah selama ada naik 1-2 hari bisa turun stabil lagi, saya kira itu tidak akan menjadi gejolak. Akan menjadi masalah kalau kenaikan itu bertahan lama ya. Misalnya kayak telur ini jadi omongan nih, saya udah beberapa narasumber di media ya, khususnya untuk telur ini sudah bertahan hampir sebulan dan itu tidak mengalami penurunan yang signifikan ya. Kemudian yang lagi ramai sekarang juga bawang putih Pak Arief ya. Jadi kami juga ada beberapa ide misalnya ya, kayak bawang putih itu kan 90% lebih, bahkan itu kan barang impor ya. Buat saya, bagi kami pedagang pasar supaya barang itu ada dan tersedia, ya mungkin impornya nggak perlu diatur-atur lah gitu. Karena apa? Karena di dalam negeri tidak ada orang sebanyak padi atau jagung yang nanam bawang putih gitu. Kecuali memang pemerintah mungkin di masa depan misalnya mencanangkan food estate untuk bawang putih misalnya mungkin baru kita atur. Kalau udah gini, udahlah gitu. Toh impor ini gitu. Itu catatan untuk bawang putih. Jadi kalau dari kami pedagang pasar intinya adalah kami ingin harga itu juga bukan semurah-murahnya Mbak ya. Tentu telur itu ya supaya relatif kata kawan-kawan harganya 26 ya 25, 27 masih oke lah. Jadi peternaknya oke, pedagangnya happy, kemudian konsumen juga oke lah gitu, jadi ada harmoni di situ ya. Tapi kalau sudah di atas 30.000 dan seterusnya itu saya kira menjadi suatu persoalan ya. Bagi kami sekali lagi kalau pedagang pasar ini kalau harga naik kita ikut naik, harga turun kita turun. Masalahnya kalau harga naik omsetnya turun, untungnya turun. Dan ingat pedagang pasar itu rakyat kecil yang penghasilannya digantungkan pada harian. Jadi hari itu untung berapa dia makan. Jadi
tidak menuntut kemewahan tapi menuntut penghasilan yang cukup. Kira-kira begitu Mbak Caca. Saya jadi penasaran, Mas Dar mengatakan, kalau saya Asosiasi Pedagang Pasar sampai bingung, ini apa yang terjadi Pak Arief? Kenapa tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, harga naik dan cukup lama. Bahkan dikatakan telur ini kok lama hampir sebulan. Apa sih Pak yang terjadi? Sebelumnya terima kasih dulu Mbak Caca, teman-teman TV One. Kalau kita lihat fenomena hari ini, mesti lihat satu persatu. Nah, produknya berbeda-beda. Kalau beras, memang kebijakan kita adalah menaikkan harga pembelian pemerintah. Kemudian diikuti kenaikan HET, harga eceran tertinggi. Kurang lebih kenaikannya sekitar 20%. Ini selalu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa kita harus melakukan penyesuaian karena faktor-faktor produksi, variable cost-nya itu memang naik. Jadi mulai dari fertilizer, ini harga naik bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Sehingga perintahnya Bapak Presiden memberikan harga yang wajar di tingkat petani, peternak, di tingkat penggilingan, kemudian di tingkat konsumen. Jadi harganya sudah dinaikkan dari 12.800 kalau premium menjadi 13.900 untuk beras. Jadi kalau pertanyaannya apakah akan turun, kalau saya melihat fenomena ini pertanyaannya Pak Presiden sebelum dinaikkan gitu ya. Kalau hari ini kita tergantung. Jadi NPK, PK kita masih tergantung dari impor, ya. Sehingga pupuk itu pasti tergantung dari luar. Tentunya ini juga kita selalu update dan sampaikan karena Pak Andi Akmal, teman-teman di Komisi 4 ini sangat intens ya. Besok hari Senin kita diundang lagi sama teman-teman di DPR untuk menyampaikan update gitu ya. Sehingga kalau beras confirm bahwa ini adalah memang kita naikkan ya. Karena HPP sudah naik. Dan ini melalui diskusi yang cukup panjang melibatkan seluruh stakeholders, asosiasi, dan beberapa yang sering diundang di sini juga. Kemudian fenomena bawang putih. Bawang putih itu harganya tinggi karena memang kita lebih dari 90% direct import ya, ketergantungan kepada Tiongkok. Pada saat harga di Tiongkok itu melebihi $1.300 per ton, itu maka konversinya dengan angka dolar yang hari ini 14.900, 15.000, ya memang angkanya naik. Makanya kalau dengan Komisi 4 ini, Badan Pangan itu di-challenge-nya begini, ketahanan pangan yang berdasarkan kemandirian dan kedaulatan pangan. Jadi sebisa mungkin apabila produk itu bisa diproduksi di Indonesia, maka kita kejar untuk bisa berproduksi di Indonesia. Sehingga kita bisa mandiri pangan, daulat pangan. Karena sebelumnya pada waktu saya menjelaskan mengenai ketahanan pangan, seperti Singapura itu indeks ketahanan pangannya tinggi. Tetapi begitu di-challenge kedaulatan atau kemandirian pangan, nggak bisa gitu ya. Nah, memang ini setiap produk mesti kita detailkan satu persatu. Sehingga Pak Presiden sudah membuat satu perpres lagi untuk Badan Pangan Nasional, itu namanya CPP. Perpres 125 tahun 2022 mengenai cadangan pangan pemerintah. Sehingga pemerintah itu memang harus memiliki cadangan pangan. Sekarang sudah kita mulai, sekalian lapor nih Mbak Andi, jadi kita sudah memulai, gula kita punya ya. Di PTPN, kemudian di RNI kita punya. Kemudian beras tentunya di Bulog. Sekarang posisinya cadangannya sekitar 550.000 ton. Ya, kemudian jagung juga kita sudah mulai. Sudah dibangun CDC, Corn Dryer Center di beberapa tempat. Tinggal kita isi nih, silonya kapasitas 2.000 ton kali 3 silo misalnya 6.000 ton. Kemudian bersama tentunya peternak rakyat ya kita bersama-sama. Kemudian ada isu lain mengenai jagung. Hari ini jagung itu memang di atas 6.000 per kilo.
impact dari jagung harga tinggi ini happy buat petani, tetapi untuk peternak utamanya unggas, ya, baik peternak layer, petelur, ya, atau broiler, ya, itu memang memberatkan. Sehingga variable cost ini terkonversi menjadi harga telur. Nah, ini juga memang harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa kondisi ini real di lapangan demikian. Apa yang dilakukan Badan Pangan Nasional hari ini, ya, memfasilitasi distribusi baik pangan maupun pakan. Jadi dari beberapa sentra produksi yang daerah surplus itu kita kirimkan ke daerah defisit. Ya, misalnya hari ini kita berterima kasih sama saudara-saudara kita di Sumbawa, ya, di NTB, ya, Bima, Dompu, itu kita bisa kirimkan kepada peternak layer, ya, fasilitasi distribusi pangan ke misalnya Blitar, peternak Kendal, ya. Tapi tadi, ya, memang idealnya kita harus cadangkan sehingga harga itu fluktuasinya tadi Mas Dar, ini teman saya udah lama nih di pasar gitu ya, Asosiasi Pedagang Pasar. Memang ini fenomenanya sehingga kita harus develop dan detailkan satu persatu per produk. Ya. Lain lagi ayam, lain lagi telur, lain lagi bawang putih, gula. Ya. Gula juga sekarang sama. Asosiasi Petani Tebu Rakyat, ya, APTRI, ini juga sedang meminta untuk membuat satu kebijakan baru mengenai harga gula. Ya, saat sudah disetorkan tebunya ke penggiling, ya, ke sugar mill, kemudian berapa angka yang pas, sehingga nanti hilirisasinya juga akan ada penyesuaian. Karena harga gula internasional sekali lagi itu juga sudah naik. Dan kalau di Brasil inflasinya itu 97%. Di Argentina 97%. Bunga banknya juga dekat-dekat 100%. Baik. Sedangkan di Indonesia tadi disebutkan kita masih di 4,3%. Bulan sebelumnya itu angkanya di 4,9%. Dan untuk masyarakat yang saudara kita yang memang kurang beruntung, saat ini masih diganjel oleh subsidi pangan. Subsidi pangan di 21,353 juta KPM. Ya, 10 kilo, ini Pak Dirut Bulog, Pak Buas yang diminta untuk membantu distribusi selama 3 bulan. Ya. Sedang kita review, hari ini sudah 2 kali, jadi 2 bulan akan menjadi 3 bulan. Apakah memang perlu kita lanjutkan 3 bulan lagi? Tentunya by review. Demikian Mbak Caca. Ditahan dulu Pak Arief. Jadi memang kalau kita membahas harga pangan itu naik, tidak semua alasan itu satu, pemirsa. Mulai dari memang karena kebijakan pemerintah, dikarenakan impor, bahkan juga hal lain. Tapi faktanya daya beli masyarakat ini rendah. Dan pertanyaan nanti kepada anggota DPR, bahkan juga Indef, mampukah masyarakat bertahan? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Kembali ke Indonesia Business Forum pemirsa, dan sekarang saya langsung saja tanyakan kepada Pak Tauhid. Pak Tauhid, itulah tadi dari Badan Pangan ini memang nggak mudah untuk mengelola harga-harga pangan kita. Ada beberapa kebijakan, ketergantungan impor. Tapi faktanya pantauan Indef, daya beli masyarakat kita saat ini seperti apa? Mampu tidak membeli harga pangan yang tinggi ini? Ya, kalau kita lihat kemarin hasil pertumbuhan ekonomi kita, untuk konsumsi masyarakat berada pada level 4,5%. Sementara pertumbuhan ekonomi kita 5,03%. Artinya sebenarnya dia di below atau di bawah ya standar yang biasanya dia bisa mendorong daya beli yang lebih tinggi di atas 5%. Karena 4,5% tadi itu menunjukkan ada tekanan yang luar biasa dari konsumsi masyarakat. Dan ini menunjukkan bahwa memang faktor-faktor yang terjadi dalam 3 bulan sejak kenaikan harga BBM itu masih dirasakan berputar dalam penyelesaian bisnis di semua sektor. Bukan hanya sektor pertanian, logistik, semuanya itu juga terjadi sehingga itu mendorong daya beli masyarakat terdistorsi dalam triwulan pertama. Yang kedua adalah juga data dari indeks keyakinan konsumen.
masyarakat yang berpenghasilan 5 juta ke bawah trennya menunjukkan penurunan, tetapi yang 5 juta ke atas itu menunjukkan peningkatan. Bahwa artinya bahwa memang yang kelompok menengah ke bawah ini mengalami problem soal daya beli tadi. Ini kan menunjukkan bahwa memang dalam beberapa bulan terakhir, apalagi mereka harus menghadapi kebutuhan pokok lebaran itu cukup berat. Nah, mampu atau tidak, saya kira pada akhirnya masyarakat hanya bisa bertahan pada kebutuhan-kebutuhan yang sangat pokok, misalnya beras, mereka tetap harus beli, telur mungkin mereka kurangi, daging mereka akan tahan. Nah, pilihan-pilihan itulah yang kemudian masyarakat lakukan dengan level pendapatan yang relatif tertekan dalam 1 triwulan ini. Nah, itu yang kemudian saya juga melihat kalau tidak ada upaya untuk mengerem harga ini, harga relatif stabil, bukan hanya masyarakat bawah yang kena, pedagang juga kena gitu. Pedagang juga kena, kemudian juga para pelaku industri peternak juga kena. Harga tinggi itu tidak happy itu semuanya ya. Mungkin sesaat buat para petani jagung ya karena diuntungkan, tetapi pada akhirnya itu akan berdampak pada banyak pihak. Nah, ini yang saya kira memang mau tidak mau banyak upaya agar harga turun dan daya beli masyarakat tidak terdistorsi secara dalam begitu. Nah, saya kira memang daya beli ukurannya 2 bisa dibantu. 1 harga relatif stabil, kedua ada intervensi untuk mendorong daya beli tinggi. Nah, saya membaca ya, tadi sampaikan oleh Pak Arief, memang ada bantuan sosial. Tapi kalau kita lihat, yang pertama agak relatif lambat dibagikan ke masyarakat dalam triwulan pertama. Jadi terimanya mereka bansos tapi relatif terlambat. Yang kedua, jumlahnya itu tidak terlalu signifikan bagi masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau misalnya sekarang kelompok miskin ya rata-rata 530.000 per kapita per bulan ya, per keluarga sekitar 3 juta dengan bantuan hanya 400 atau 500.000 per bulan, nggak dorong untuk konsumsi masyarakat lebih tinggi. Nah, ini problemnya. Ya saya kira mampu atau tidak, kalau harganya masih seperti ini ya pasti mereka akan memilih mana yang paling prioritas dan pada akhirnya ya daripada mereka nggak makan ya mana yang paling sederhana yang mereka bisa konsumsi begitu Mbak. Baik, Pak Akmal, problem ini menjadi semakin berat ketika soal pangan bukan saja masyarakat terdampak karena memang faktanya daya beli masyarakat belum baik, pedagang juga nggak happy, bahkan juga faktor-faktor lain mempengaruhi juga pada akhirnya. Bagaimana ini Pak? Baik, yang pertama ini kan adalah anomali ya Pak ya. Kalau kita lihat bahwa sebelum-sebelumnya kenaikan karena adanya hari raya gitu ya, Idul Fitri. Sekarang ada kenaikan pada saat sebenarnya permintaan tidak naik. Ya kan? Tadi saya kira dari Bapak Ana sudah menjelaskan bahwa kita pilih memang komoditinya nih. Saya sepakat tadi bahwa di pertemuan kita di sini juga mengatakan bahwa memang beras ini harus naik supaya petaninya di hulu ini bisa mendapatkan hasil yang bisa menutupi biaya produksinya. Saya kira sepakat itu dan dipastikan bahwa memang berasnya tersedia dan harganya memang tidak mengalami kenaikan di luar di HT tadi Pak ya, harga eceran tertinggi. Yang kedua Pak Mbak, kita harus seimbangkan antara hulu sama hilirnya nih. Harus ada keseimbangan, harga keseimbangan. Ini mungkin menjadi tugas kita semuanya, pemerintah dan juga kita bahwa kita ingin juga produsen kita juga happy, seperti tadi katakan, kemudian juga penggilingan di tengahnya happy, di hilirnya juga happy. Ya kan artinya konsumen kita gitu ya. Nah kita melihat bahwa ada beberapa memang komoditas pangan yang sangat rentan ya mengalami kenaikan pada saat terjadi hari raya, misalnya cabai gitu ya. Cabai, misalnya kita cabai merah. Kita tahu bahwa produk pertanian kita ini kan sangat rentan dengan cuaca, ya cuaca kemudian kondisi pertanaman ya. Nah menjadi pertanyaan besar kita, apakah barangnya ada atau tidak ada gitu? Ya kan harga naik itu kan salah satunya tadi karena memang ada masalah cuaca, ada masalah tadi kenaikan HPP. Tapi yang paling utama pertanyaan utama kita, ada nggak barangnya? Ketersediaannya ada nggak gitu kan? Karena kalau ketersediaannya ada pasti harga tidak akan melonjak ya Pak Dar ya. Nah tapi kalau barangnya ini terbatas atau ada barangnya tapi tidak terdistribusi dengan baik. Saya kira Pak Arief ini kan sudah keliling kemana-mana, saya kira sudah bagus identifikasinya. Sekarang siapa eksekusinya gitu. Misalnya nih pemerintah sebenarnya memberikan ruang budget bagi pemerintah daerah untuk subsidi transportasi misalnya. Kan sebenarnya diberikan ruang tuh melalui transfer daerah ya, dana transfer daerah ke daerah itu untuk agar masanya tuh jangan sampai keuntungan besar dinikmati bukan oleh petani atau oleh tapi di tengahnya ini. Misalnya tadi kasusnya jagung ya. Di daerah saya Pak Arief ini sebenarnya petani kita itu bahkan dapat di bawah 4.000 malahan. Ada berapa yang dapat 4.000-an? Yang dapat untung besar di sini pedagangnya Pak. Dia yang kumpulin kemudian dia simpan di penyimpanannya tadi ya.
kemudian dilepas pada harga tinggi. Nah, efeknya itu kan adalah peternak kita ini menjerit. Kalau tidak terjadi keseimbangan tadi ya, artinya harganya naik ini, peternak juga pasti akan gulung tikar. Kalau peternak kita gulung tikar semuanya bangkrut, nah kita juga nanti pasti akan tergantung lagi dengan import. Wah ini kayak bawang putih nantinya nih. Tidak ada orang lagi ingin beternak karena harga pakannya itu, arti harga produksinya sudah melebihi daripada harga penjualannya. Jadi memang yang menjadi PR kita adalah bagaimana keseimbangan harga ini. Ya, itu harus dipastikan. Jadi harus kita melihat dari hulu ke hilirnya Mbak Caca. Bukan hanya sekedar kepentingannya konsumen kita. Oke saya sepakat tadi konsumen, tapi bagaimana juga memastikan bahwa di hulunya petaninya, peternaknya, ya kemudian juga penggilingannya, pedagang pasarnya, semuanya mendapatkan keuntungan dan semuanya happy gitu. Oke. Ini saya kira menjadi PR kita gitu. Ini masalah klasik Pak Arief ya, kalau mengenai harga bahkan pangan itu yang paling disorot adalah distribusi. Ini bagaimana kalau dalam pengawasan Badan Pangan? Apakah jangan-jangan juga ada kartelisasi penimbunan di sini, jalur distribusi yang bermasalah seperti apa? Insya Allah hari ini nggak ada ya kartel. Kan kalau sekarang matanya kan banyak ya, semua bisa lihat apa yang dilakukan Badan Pangan, kementerian terkait, asosiasi-asosiasi. Justru sekarang ini saya lihat eranya lebih terbuka. Semua orang bisa mengetahui stok Bulog berapa hari ini. Semua orang bisa mengetahui berapa kuota import bawang putih. Jadi kalau Pak Mendak itu sampaikan, kan kita hitung stoknya, berarti beliau dan Badan Pangan tuh punya hitungan. Ya, tapi kalau harga di country originnya memang sudah di atas $1.300 ya, itu memang harusnya kita bebenah lah ya, maksudnya kita mau seperti apa, apakah memungkinkan kita stok di luar negeri ya, atau kita mau punya farm di sana, karena pastinya bawang putih itu bisa tumbuh berkembang baik di subtropis seperti Tiongkok ya, di Henan, di beberapa provinsi di sana gitu ya, dan mereka tidak seperti kita nanamnya gitu ya. Mereka memang besar. Sekali lagi ini memang pilihan kita. Kita harus refocusing produk. Ya nanti mungkin Pak Akmal pada saat kita meeting-meeting berikutnya, produk apa sih yang memang kita perlukan growingnya itu di Indonesia itu yang mana? Nggak bisa semua produk kita semuanya, tapi kalau bahasanya Pak Erik di BUMN itu refocusing gitu ya. Kita refocusing mana sih yang mau jadi andalan kita. Kalau sekarang kita putuskan beras, berarti tolong berasnya bisa kita produksi dari 31,5 juta ton 1 tahun menjadi 33, menjadi 34, menjadi 35. Jadi rata-rata per hektarnya 5,25 ton per hektar supaya jadi 5,5, 6, 7 ton per hektar, kita harus apa? Fokus di pupuk, fokus di benih, ya, fokus di irigasi teknis, atau apa yang sekarang sedang Pak Basuki PUPR kerjakan ya, ada embung, ada waduk, ada. Jadi maksud saya kita bisa refocusing juga. Memang lagi-lagi kita harus fokus di produksi juga. Dan berikutnya lagi misalnya ini belum ditanya daging sapi, belum kemudian belum. Ini lain lagi treatmentnya gitu ya. Kapan kita akan mulai breeding? Kapan kita mau memulai cadangan bentuknya meat boxes frozen. Jadi negara-negara di luar itu sudah mempersiapkan itu. Pada saat Pak Luhut menanyakan kalau stok pangan kita itu kalau daging seberapa besar Mas? Ya kapasitas cold room kita 2-3 bulan aja. Cold room ya, jadi di negara-negara maju itu sudah dalam bentuk meat boxes dengan potongan-potongannya, jadi forequarter, hindquarter sudah ada gitu, dan harga itu ya akan stabil. Tadi Mas Dar udah sampaikan harusnya yang tergantung import sudah 1 tahun sama gitu ya. Memang itu dengan catatan kita punya logistik, kita punya ketahanan pangan itu kuat. Jadi saya juga terima kasih dalam forum ini bisa menjelaskan. Dengan Kementerian Keuangan, itu sekarang ada skema lagi untuk CPP, cadangan pangan pemerintah. Teman-teman ini memberikan penjaminan 3 triliun kepada Himbara, kemudian Himbara memberikan pinjaman kepada BUMN di bidang pangan, both Bulog dan ID Food, ya, sehingga bisa memiliki cadangan pangan. Uang ini tidak hilang.
Karena uang ini akan dipakai, di-convert menjadi cadangan pangan pemerintah. Dan itu akan sangat baik. Kenapa? Karena perintahnya Pak Presiden, ya, tolong masyarakat ini peternak, petani plus nelayan, kalau nanti perpresnya ditambahin ikan, ya, itu bisa dibeli dengan harga yang baik di tingkat petani, peternak, nelayan. Jadi kemudian program yang dihilirnya, kita banyak sekali captive market. Mulai dari pengentasan kemiskinan, stunting, rentan rawan pangan, itu daerahnya sudah ada semua. Kalau ini bisa di-connect-kan, jadi connectivity hulu hilir, itu akan sangat membantu. Ya, sekalian kita mengurangi tadi angka-angka kemiskinan dan lain-lain. Gitu Mbak Caca. Mungkin ke Mas Dar, tadi Pak Arief mengatakan, stok ini sekarang sudah transparan, berapa stok yang dimiliki oleh Bulog, Badan Pangan. Apakah benar seperti itu dan diterima logika oleh para pedagang pasar atau bagaimana? Oke, kalau kita bicara di pasar ya, mungkin kita harus katakan bahwa harganya mahal itu fakta, kita harus akui bahwa stoknya ada, barangnya itu tidak langka. Jadi barangnya mahal tapi tidak langka, itu kita harus, jadi artinya tidak langka itu misalnya kalau ada, kita, ya ada tapi harganya mahal, artinya pedagang itu belinya mahal, ya dijual mahal. Beda misalnya kasusnya kayak misalnya kita beberapa tahun yang lalu, minyak goreng misalnya, itu kan harganya mahal, terus barang itu di pasaran nggak ada. Saya sedikit mau komentari mengenai cadangan Pak Arief, kan kita sering diskusi Pak ya, jadi memang kalau kami dari Asosiasi Pedagang Pasar tentu begini ya, kami mendorong dari awal, komoditas-komoditas yang sangat sensitif terhadap rakyat itu mau nggak mau tidak ada pihak lain yang wajib hukumnya untuk menstabilkan harganya kecuali pemerintah gitu. Jadi salah satu caranya adalah yang boleh rugi dalam rantai ini hanya boleh pemerintah saja. Jangan pedagang ya? Jangan pedagang, jangan masyarakat, jangan petani, jangan nelayan, jangan peternaknya. Artinya kalau ada gejolak misalnya apapun itu, selama cadangannya ada, maka negara itu mengambil selisih ruginya. Itu saya kira yang paling pas ya Pak ya. Jadi dari awal kita sebelum ada Badan Pangan, Bapak dulu di ID Food ya, kemudian kita kan sudah, artinya negara ini di state saja Pak, mungkin di forum ini saya kira juga bagus juga ya, usulan dari kami sempat bersurat kepada Presiden waktu itu, ya komoditas apa saja sih yang harus dikasih cadangannya itu, misalnya jagung tuh harus berapa, kemudian karena jagung itu hubungannya sama telur sama ayam, karena untuk kebutuhan pakan misalnya, daging bagaimana, kemudian beras kan, kalau beras kan saya selalu mencontohkan ini Mbak Caca, beras itu adalah salah satu contoh yang berhasil, kita harus sampaikan bahwa Bulog dengan pengelolaan beras, cadangan berasnya berapa itu berhasil, kenapa beras dengan cara Bulog ini tidak ditiru oleh atau dengan komoditas yang lain misalnya gitu. Jadi sehingga kita tahu. Jadi kalau sekali lagi kalau ada gejolak nggak boleh pihak lain siapapun rugi kecuali satu pihak yang namanya pemerintah. Karena pemerintah tugasnya adalah membuat rakyat kita itu adil dalam tatanan yang baik, hidup baik dan layak. Saya kira itu kira-kira keinginan kita. Kami sangat mendorong Pak Arief. Kalau Pak Arief mau kumpulkan kami pedagang untuk kita tanda tangan misalnya untuk ini ya, cadangan pangan perlu misalnya, diperlukan kami siap. Bahwa ini adalah esensi dan wajib hukumnya harus kita laksanakan. Saya kira begitu. Terima kasih. Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada bahkan Pak Tauhid, bahkan juga Pak Akmal. Biasanya kalau harga-harga ini tinggi, yang paling cepat dan nyata yang dilakukan pemerintah adalah langsung operasi pasar. Apakah solusi dan apakah memang benar membuat harga nanti akan turun ataukah juga tidak? Di Indonesia Business Forum sesaat lagi. Banyak Bu, ayam kayak gitu, telur, minyak goreng, wah pokoknya naik semua lah. Kayak telur kan biasanya kan cuman paling mahal tuh 28, ya ini sampai 34. Ayam malah sampai 45 seekor. Telur itu naiknya gratis lah. Nah, ayam sama terus cabai, wah tinggi semua itu. Sampai yang jual sampai bingung. Sayur tuh sama, semua naik. Bingung kita semua. Ini baru belanja 4 macam aja udah 30.000. Belum beras, belum minyak, kan? Jadi kita bingung kan sekarang ini karena semua naik.
Yang melonjak tuh ayam, telur tuh mana mah telur itu besar banget. Mereka tuh kaget karena harga melambung tinggi, apalagi telur ya. Telur itu aja sekitar 33.000. Ya pemirsa, prihatin pastinya kita, itu keluhan dari masyarakat yang melihat bawa uang 30.000 ke pasar, biasanya ini dapat banyak, ini hanya beberapa macam. Ini bisa membuat masyarakat bahkan jadi terpaksa harus mengurangi telur sekarang dibagi 2, makannya pagi sama siang, seperti itu ya. Mungkin saya tanya kepada Pak Tauhid, Pak, biasanya kalau harga tinggi yang paling efektif adalah operasi pasar. Tapi untuk kondisi seperti ini, solutif kah ataukah menimbulkan persoalan baru seperti apa? Ya, tergantung komoditi masing-masing ya. Kalau telur saya kira memang sangat sulit karena sumbernya juga belum tentu ada begitu ya. Karena barangnya memang sangat sulit. Tapi untuk komoditas yang impor itu sangat mudah mendatangkan, apalagi yang kita punya cadangan. Nah, beberapa hal misalnya telur belum punya cadangannya kan juga susah didapatkan dari mana. Nah, intervensi melalui operasi pasar sangat tergantung yang pertama besarannya, kuotanya, apakah 5% atau 10%. Makin besar intervensi pasar biasanya harga relatif turun, tapi kalau kecil sedikit di titik-titik yang sedikit itu nggak terlalu pengaruh begitu. Apalagi kalau misalnya hanya di kota-kota, sementara di wilayah pinggiran tidak lakukan intervensi, maka itu juga pengaruh. Nah, umumnya kan intervensi di kota yang rame. Nah, ini yang kemudian pengaruhnya relatif kecil begitu. Yang ketiga adalah kita sudah tahu bahwa pola rantai produksi dan perdagangan kita nih ada yang 3 rantai atau 4 rantai untuk pangan. Nah, intervensi kebanyakan di hilir. Nah, hulu sampai di pengumpul besarnya ini kalau tidak dilakukan intervensi itu nggak akan merubah. Jadi ini yang kemudian terkadang ya intervensi di pasar tidak efektif hanya di hilir tapi di hulunya tidak bergerak. Seperti kasus tadi yang telur itu kan di hilirnya. Tetapi problemnya adalah di hulu mengenai jagungnya tidak ada intervensi. Nah, terhadap produksi, terhadap masalah pupuknya tidak ada intervensi dan sebagainya, itu akan tidak terlalu efektif karena problem utamanya bukan di telurnya tapi di jagungnya. Ini yang kemudian menjadi problem. Ya, kalau intervensi hanya membagikan telur mungkin sesaat gitu ya. Tetapi problemnya kalau jagungnya tidak diberesi, ya dia akan naik lagi. Kalau operasi pasar sebentar selesai, besoknya udah tumbuh tinggi lagi. Nah, ini karena kekuatannya misalnya hanya 5%, ya maka akan sangat pendek sekali begitu. Jadi saya kira tergantung besarannya. Nah, pengalaman mungkin masa lalu ya, kalau minyak goreng kan dipaksa karena sumbernya ada. Nah, bagi yang nggak ada sumbernya dalam waktu jangka pendek, maka itu yang kurang bisa menurunkan harga dalam waktu relatif cepat begitu. Apalagi misalnya kita menghadapi El Nino nih. Kita harus memikirkan banyak komoditas yang kemungkinan supply-nya berkurang. Nah, itu yang kemudian pemerintah cadangannya harus cepat. Saya bersyukur tadi Pak Arief mengatakan itu, tinggal nunggu aja apakah mekanisme anggaran ini juga bisa menjadi solusi pengadaan barang yang besar nggak untuk intervensi pasar. Ini challenging-nya bukan hanya penganggaran, barangnya ada atau tidak begitu, Mbak. Oke, kalaupun intervensi dari hulu ke hilir, Pak Akmal sekiranya dengan problem seperti ini, yakin pemerintah bisa mengatasi ini dengan cepat atau mungkin ada rekomendasi apa yang paling efektif dari DPR? Jadi pertama kita harus yakin dulu. Iya, yakin ya. Karena ini kan masalah harus dicarikan solusinya gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dari Bapak Anas sudah ada neraca pangan kita Pak Anya. Neraca pangan. Di situ sebenarnya dari dulu kita menekankan bahwa pemerintah negara harus punya stok yang kuat. Jadi sekarang alhamdulillah selain Bulog ada juga BUMN kita ya yang diberikan tugas. Kenapa? Karena kalau terjadi lonjakan harga atau mungkin barang langka ini kan bisa organ negara bisa langsung turun tangan untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Saya sepakat tadi bahwa memang ini fenomena baru, anomali baru. Kita harus carikan masalahnya utamanya sebenarnya di mana nih. Seperti katakan tadi bahwa ternyata barangnya ada tapi harga tetap naik. Ini kan menarik. Berarti ada di hulunya ini yang perlu dibenahi. Ya kan ini saya sepakat tadi jangan dilihat parsial Pak ya. Harus dilihat dari semuanya nih. Ya kan, jadi perbaikan di hulunya, ya tadi katakan tadi bahwa ini berkaitan semuanya, ya kan. Kemudian di tengah-tengahnya juga ada, kemudian di hilirnya juga ada masalah gitu. Nah, saya melihat tadi misalnya telur dengan ayam. Kenapa naik? Karena memang input produksinya naik semuanya, jagungnya naik gitu kan. Nah, kenapa jagungnya naik? Ya karena ternyata produksi dalam negeri kita ternyata kurang, sehingga harus impor gitu kan. Adapun dalam negeri juga ternyata kita tidak punya pengering atau gudang jagung ya, sehingga yang menikmati harga ini bukan
petani jagung tapi pedagang. Ini kan jadi masalah. Yang kedua ternyata peternak kita nggak punya asosiasi atau koperasi yang bisa menyimpan tadi jagung. Sehingga ini menjadi solusi ke depannya bagaimana supaya produksi ditingkatkan kemudian juga penyimpanannya. Ya kan ini solusi yang kita sampaikan. Pastikan bahwa produksi memang kita pangan kita ini misalnya beras, kemudian jagung ini, kemudian juga yang lainnya daging ini betul-betul juga memang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Yang kedua sambil diperbaiki nanti seperti apa tata niaganya. Ya kan kita tahu bahwa di sini kan ada masalah pengangkutan tadi kan, ada masalah logistik, ada masalah dan ini butuh biaya. Nah, sebenarnya pemerintah daerah atau negara bisa turun tangan ini untuk membantu daripada biaya tadi subsidi pengangkutannya. Sehingga tidak menjadi alasan bagi pedagang untuk menaikkan harga. Kan ini kan jadi masalah kan? Nah, kemudian di ujungnya adalah tentu konsumen juga harus paham bahwa ya memang ada kenaikan harga penyesuaian katakan seperti itu karena tadi HPP naik, Pak Arif tadi ya beras harus naik, nggak ada cara lain. Petani kita udah menjerit beberapa tahun nggak ada kenaikan. Tapi tentu kenaikan saya katakan tadi terkontrol dan tidak melampaui apa yang sudah diputuskan. Ya, jadi ini harus diciptakan harmoninya tadi Mbak Caca ya. Ini nggak bisa dihindari, tapi bagaimana harmoni sambil juga bagaimana masyarakat pemerintah meningkatkan daya beli masyarakat. Ya kan daya beli masyarakat tentu penghasilannya kemudian juga penerimaan masyarakat kita harus ditingkatkan. Oke. Ya kan seperti itu. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Akmal, mungkin saya ke Mas Dar terlebih dahulu. Kalaulah intervensi dari intervensi untuk distribusi, sekiranya ini bisa efektif tidak membuat para pedagang untuk ya turunin sedikit lah harganya, bagaimana? Operasi pasar maksudnya ya? Intervensi untuk distribusi, ongkos distribusi ke pedagang. Oke, jadi gini ya. Kalau kita ngomong distribusi angkutan, itu saya kira sudah banyak survei sudah dilakukan, sebetulnya tidak terlalu signifikan ya. Karena hanya 2,5 sampai 3-5% paling gede mempengaruhi dari harga penjualan ya. Tapi kalau kita ngomongin operasi pasar ini kan latah Pak ya. Jadi selalu kalau harga tinggi dulu-dulu ya, sekarang sih kelihatannya udah nggak seperti itu. Moga-moga juga gini akan terus ada seperti itu. Itu selalu operasi pasar gitu. Nah pedagang itu protes. Yang operasi pasar kepala dinas kabupaten, dia tiap bulan terima gaji gitu loh. Terus dia dagang di pasar, orang belanja di tempat dia harga murah, pedagangnya gigi jari, itu yang nggak laku barangnya. Iya, itu yang harus kita itu jadi evaluasi dan itu nggak benar gitu. Nah sejak kira-kira beberapa tahun yang lalu saya jadi ketua umum APSI ini, saya banyak ngobrol sama Pak Kepala Badan Pangan ini Pak Arif ya. Jadi kalau operasi pasar, yang operasi pedagangnya. Sehingga kalau ada barang yang dibeli pemerintah murah untuk memang menurunkan ya yang dagang harus pedagangnya. Jangan kepala dinas, staf-staf di dinas perdagangan dagang di situ. Itu poin nomor 1. Nomor 2, ini ada social punishment juga ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada instansi pemerintah misalnya atau BUMN melakukan operasi pasar di pasar induk misalnya. Berharap pedagangnya membeli barang di situ. Yakin dan percaya nggak banyak pedagang yang akan beli di situ. Kenapa? Karena ya begitu, operasi pasar itu hanya 2 hari, 3 hari, paling lama seminggu. Habis itu nggak ada. Kalau nggak ada, pedagangnya mau beli lagi ke pedagang yang lebih besar tadi, tempat dia langganan, udah nggak dikasih. Blacklist maksudnya? Iya blacklist sudah. You nggak setia. Ini tata niaga sudah puluhan tahun Pak ya, udah ratusan tahun. Saya kira kalau kita mau intervensi sejauh mana itu saya kira juga harus pelan-pelan ya Pak ya, jadi nggak bisa juga asal itu poin pertama. Yang kedua, mengenai operasi pasar. Yang kedua, saya ingin mengomentari sedikit Pak Arif ya. Kalau memang ada tatanan harga baru, maksudnya itu gini, orang taunya beras mahal atau beras tinggi, oh ternyata enggak, ini ternyata adalah tatanan harga baru. Tolong di state secara terbuka bahwa harga beras ini tatanan harga baru ya, naik. Jadi orang akhirnya aware Pak. Jangan merasa harganya naik, jadi psikologinya harga naik. Jangan-jangan beras yang dari 12.000 sekian tadi jadi 13.000 sekian, itu adalah tatanan harga baru. Kan begitu Pak. Misalnya kita ngomong telur, kalau ngomong telur beberapa tahun yang lalu ada sampai semurah-murahnya 17.000 misalnya. Berapa harga tatanan baru itu berapa? Itu saya kira juga harus secara terbuka Pak disampaikan ke masyarakat. Oke. Jadi orang nggak berandai-andai ya gitu. Bukan pedagang yang naikin gitu. Iya, bukan pedagang yang naikin. Ini kan kalau harga naik pedagang yang salahin Pak.
Yang ketiga ya, itu kita tadi cerita mengenai strategi semua. Ya kita harus ada cadangan pangan dan lain-lain. Itu long run, itu butuh waktu. Sementara rakyat kita tuh besok butuhnya, lusa butuhnya, hari ini butuhnya. Sehingga saya berharap ada quick win di situ. Ada jangka pendek itu diatasi dulu deh. Apapun caranya, apakah memang ada subsidi kah, apakah itu ada operasi pasar yang seperti apakah yang adil misalnya, sambil strategi long run-nya dipikirkan. Ya. Cadangan pangannya ini, hulunya, food estate, whatever itu semua, kita semua sepakat lah, kemandirian ini adalah suatu keharusan yang harus kita tempuh. Betul, tidak bisa semua komoditi semua mandiri, nggak bisa. Mana fokusnya? Oke, beras sudah bisa mandiri, maka berikutnya apa? Jadi master plan-nya ini harus oke lah gitu, harus bagus gitu. Kira-kira itu. Terima kasih. Silakan. Udah banyak tadi poinnya ya, silakan ditanggapi. Ya, jadi yang quick win, yang short term juga sudah kita kerjakan kan. Nyatanya kan hari ini teman-teman saudara kita yang 21,353 juta itu sudah mendapatkan 10 kilo dan ini berjalan terus dan termonitor dengan baik. Ya, by name, by address, datanya dari Kementerian Sosial. Kemudian yang keluarga risiko stunting 1,4 juta dapat ayam dan telur 1 pack itu juga termonitor dengan baik, juga sedang berjalan. Jadi yang saudara kita memerlukan ini jelas sudah di cover. Kemudian yang perlu disampaikan juga, setiap pimpinan daerah itu bertanggung jawab kepada pangan masyarakatnya juga. Jadi ini nanti kita harus ingatkan sama-sama. Mumpung sekarang ada PJ, ada ya, kalau Pak Tito kan setiap hari Senin kita meeting ya dengan Pak Tito, Mendagri, seluruh stakeholders, kementerian lembaga, Kemendak, Kementan, Badan Pangan, di sana juga ada Kejaksaan Agung, ya bahkan kadang-kadang ada yang diundang untuk menyampaikan apa isu terakhir, ini weekly basis, sampai disampaikan Pemkap mana, Pemprov mana yang inflasinya paling tinggi sehingga itu pengaruhnya kepada daya beli masyarakat. Itu sampai didetailkan demikian. Barangnya apa, kurangnya apa. Sehingga tadi disampaikan oleh bapak-bapak semua, ada yang namanya BTT, ada DBH, ya. Itu memang disiapkan kepada pemerintah daerah, Bu Sri Mulyani, Pak Tito udah siapkan. Jadi pemerintah daerah ini bisa memobilisasi stoknya. Mana yang over bisa didistribusikan, mana yang kurang juga bisa diambil. Jadi tidak melulu pemerintah pusat gitu ya, harus mendistribusikan, enggak. Jadi setiap gubernur, setiap bupati itu punya anggaran itu. Nah, supaya diketahui sama masyarakat banyak bahwa program ini termasuk gerakan pangan murah itu terus berlangsung. Pangan murah itu bukan berarti harganya dijatuhkan di bawah HPP, tidak. Tapi harga yang wajar. Dan ini terus dijalankan di 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Nah ini termonitor dengan baik. Yang satu lagi adalah kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah ini ya, masing-masing pimpinan daerah itu bisa berkomunikasi juga. Kemudian di bawahnya tentunya harus diturunkan kepada B2B, ya, business to business, antar provinsi kabupaten. Ini sudah terjadi. Jadi misalnya Badan Pangan itu mempertemukan teman-teman di Sumbawa yang memproduksi jagung dengan peternak layer. 1 kali, 2 kali itu mungkin fasilitasi distribusi. Lumayan sih kalau tadi disebutkan mungkin 5%, tapi buat peternak itu membantu sekali. Begitu sudah sampai 1 kali, 2 kali, berikutnya mereka B2B. Mereka forward contract ke depan 100 ton, 200 ton gitu ya. Nah ini yang terjadi di hulu ya, di hulu. Kemudian yang di hilir ya, ini yang kita sedang juga bangun juga ya. Sebenarnya kita itu bisa dengan teman-teman APSI, kemudian IKAPI, ada sahabat saya satu lagi, pengelola pasar juga, pedagang pasar. Ini kita bisa sebenarnya mengumpulkan ya, mau berkontrak itu berapa banyak. Tentunya bukan dengan pemerintah, tetapi dengan BUMN atau dengan private. Karena peranan private itu juga dominan.
stok yang dimiliki BUMN kurang lebih 6 sampai 10% gitu ya. Tetapi private juga memiliki, kecuali gula, kecuali kerbau, itu memang monopoli dari BUMN yang itu memang ada penugasan tentunya juga disampaikan di Komisi 4 juga gitu ya. Sehingga sekali lagi kita pilah-pilah. Dan penguatan sekali lagi cadangan pangan ini itu sudah menjadi keharusan kita hari ini. Kalau dilihat progresnya, dulu kita nggak punya sama sekali, hari ini kita punya. Dulu tidak ada perpresnya, sekarang sudah ada perpresnya, Pak Presiden sudah tanda tangan. Dulu tidak ada peraturan Menteri Keuangannya, sekarang sudah ada peraturan Menteri Keuangannya. Nah, sekarang dalam mitigasi resiko, ya jangan sampai juga kalau kita pinjamkan atau ada penjaminan dari Menteri Keuangan kepada BUMN, kemudian BUMN-nya gagal. Ya. Kita juga harus memitigasi resiko, ya sehingga perlu waktu, sabar sedikit lagi. Tapi yang lainnya sudah berjalan, private sector sudah berjalan. Jadi stabilisasi yang dengan private sector, kerjasama antar daerah, kemudian Kementerian Dalam Negeri ngelit setiap seminggu sekali, ini berjalan semua. Iya, nanti saat lagi saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya di segmen terakhir adalah bahwa harga yang tinggi ini sudah didengar kok pemirsa oleh pemerintah, respon cepat, respon jangka pajak sudah dilakukan. Tapi pertanyaan besarnya sekiranya harga ini akan stabil ini kapan? Karena masyarakat harus ngatur nafas ya, apalagi pedagang warteg. 3 hari, seminggu, ataukah jangan-jangan sampai Idul Adha? Sesaat lagi. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir saya kepada seluruh narasumber di segmen terakhir Indonesia Business Forum. Nah, ini mungkin ada pertanyaan juga ya untuk Pak Tauhid sebenarnya. Kalau dalam prediksi Indef, langkah respon cepat jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah ini akan bisa membuat harga ini seimbang atau stabil secepatnya, atau memang akan butuh proses seminggu, 2 minggu, atau jangan-jangan bentar lagi kita juga Idul Adha ya, ini bagaimana? Ya betul, jadi kenaikan harga biasanya disebabkan oleh yang pertama tentu saja faktor permintaan ya. Ngelihat momentum faktor permintaan ini Idul Adha terjadi, yang kedua juga ini sebentar lagi pada libur sekolah dan sebagainya. Jadi biasanya memang ada momentum konsumsi untuk orang beraktivitas di luar ini ya. Nah, saya kira memang dan kedua adalah sisi supply ini mulai terganggu. Karena faktor El Nino sekarang sudah mulai panas dan sebagainya, ada beberapa komoditas yang mungkin terganggu dan ini mempengaruhi harga pangan ya. Dan saya kira memang yang ketiga adalah tadi adjustment dari kebijakan, itu nggak cepat. Saya kira cadangan pangan yang paling mudah kalau datangkan impor, nah sementara yang lain itu tidak mudah. Nah itu perlu waktu. Tadi disebutkan Pak Arief, baru dari Kementerian Keuangan oke, tapi dari sisi pengadaan pangan kita ingat beras, debat untuk pengadaan beras dalam negeri 1,5 bulan, 2 bulan itu belum kelar sampai akhirnya diputuskan impor. Nah, saya khawatir itu juga ada terjadi dan nggak mungkin dalam waktu sebulan tuh harga langsung turun ya, kecuali tadi ada intervensi yang besar yang punya kekuatan finansial dan politik yang juga besar begitu Pak Ari. Mungkin saya ke Pak Akmal singkat, ini sebagai wakil rakyat ada pertanyaan ini agak tajam juga. Kenapa pemerintah kalau sudah naik baru ribut ini? Seperti apa? Apa yang dilakukan pemerintah untuk mencegahnya? Kayak tidak ada katanya. Seperti apa Akmal? Jadi sebenarnya langkah-langkah dari Mas Suhaidi sudah dilakukan ya. Kita. Tapi memang kadang-kadang kita ini kan baru sadar kalau pada saat harga tiba-tiba nggak bisa terkendali. Nah saya kira kita tetap mendorong dan memberikan support kepada pemerintah agar masalah ini segera diselesaikan. Artinya kita berharap harga ini bisa diturunkan, ya bisa diturunkan sehingga terjadi kita katakan tadi happy di mana-mana ya, di hulunya, di hilirnya maupun di pedagangnya gitu ya. Kemudian yang kedua memang pemerintah harus sepakat tadi menyampaikan ke publik Pak Arief bahwa ada memang kenaikan komoditas karena tadi ada kenaikan HPP-nya Pak, ini perlu. Yang kedua saya kira kebijakan tadi kita harus melindungi juga produsen kita Pak, karena kita ingin menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Kita tahu bahwa pangan kita ini kan banyak dikuasai oleh korporasi saat ini ya. Nah yang sifatnya rakyat ini yang kita harus pertahankan, kalau perlu kita berikan subsidi. Saya sepakat tadi bahwa para peternak kecil ini ya harus subsidi, jangan juga terlalu tinggi harga jagungnya ya. Ya mungkin selisihnya ini nanti disubsidi oleh
oleh pemerintah gitu ya. Ada item-item yang disubsidi sehingga mereka juga tidak sampai harus gulung tikar karena harganya yang tidak mencukupi daripada biaya produksinya gitu ya. Oke. Mas Dar, tapi optimiskah ini bisa ditanggulangi dengan baik oleh pemerintah karena ini nasib pedagang juga di tangan dari respon yang dilakukan ya seperti apa? Singkat. Iya, dari penjelasan di sini kan wakil pemerintah saya kira adalah Pak Arif ya. Jadi dari penjelasannya masuk akal Pak. Jadi kita sih tentunya ya ikan sepat ikan gabus ya, makin cepat makin bagus ya. Tentu kita ingin sesegera mungkin ada solusi. Nah, tentunya sekali lagi kalau kami quick win-nya tadi sudah disebutkan ada subsidi, kemudian ada melalui Kementerian Sosial dan seterusnya. Tentu long run-nya juga memang pelan-pelan memang harus kita siapkan ya. Intinya kalau kami dari Asosiasi Pedagang Pasar ya, sekali lagi kalau harga tinggi itu selalu ke pasar ditanya kenapa tinggi ya gitu. Jadi kami juga jangan juga misalnya dicurigai pedagang pasar tuh nimbun dan seterusnya ya. Jadi saya kira mungkin ada oknum ya. Sekali lagi terakhir Mbak, yang boleh nimbun itu pemerintah. Tapi dalam arti positif ya. Sekali lagi harus nimbun pemerintah untuk cadangan tadi. Baik. Karena semua orang nggak boleh rugi, yang boleh rugi pemerintah. Untuk supaya ya boleh rugi pemerintah, jangan kasihan juga lah pemerintah rugi ya. Baik, yang pasti pemerintah tidak tinggal diam ya Pak Arif ya. Baik, singkat sudah dilakukan banyak ya Pak. Singkat saja. Banyak yang sudah kita kerjakan, kolaborasi bersama private, ya seluruh stakeholders. Tentunya juga nanti perlu dukungan dari saudara-saudara di Komisi 4. Dan satu hal lagi, pemerintah itu hadir. Jadi bukan tidak hadir dan ada yang memang dieksekusi dengan sangat cepat saat ini. Bagaimanapun juga kita tunggu nanti harga ini bisa distabilkan oleh pemerintah. Itu dia Indonesia Business Forum malam hari ini. Saya Cica Anissa mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.